Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada kali ini saya akan membuat sebuah database, yaitu database rancang bangun sistem informasi dana iuran pasar atau retribusi pasar, di mana database ini adalah merupakan tugas akhir daripada sistem basis data yang diajarkan oleh Ibu Fitriani Eskom sebagai dosen pengampu mata kuliah SBD di KSP ini. Jadi saya langsung aja akan membuat database-nya. Saya akan masuk dulu ke MySQL-nya dengan cara ketikan perintah seperti ini. Langsung saja kita buat database-nya dengan cara create database db pasar. Langsung kita gunakan db pasar ini. Di database pasar ini, db pasar ini terdapat 5 tabel. Ada tabel purchase, tabel penerimaan purchase, tabel pengembalian purchase, tabel pembayaran purchase, sama tabel sisa purchase. Langsung saja kita bikin tabelnya. Tabel yang pertama yang akan saya bikin yaitu tabel purchase. Di tabel purchase ini terdapat file, ada file KD purchase. KD purchase ini adalah kode purchase, dan untuk jenis datanya atau tipe data yang akan saya gunakan ada 2. Tipe data varchar yang fungsinya untuk menampung sebuah karakter, 2 karakter. Yang pertama ada karakter huruf dan karakter angka. Dan tipe jenis data varchar ini mempunyai lebih panjang penyimpanannya dibandingkan dengan jenis data yang berjenis integer. Dan panjang jenis data yang akan saya gunakan 20. Selanjutnya ada jenis 1, panjang datanya. Untuk integer itu sendiri fungsinya adalah jenis data yang akan menyimpan sebuah karakter, tapi karakter yang bisa disimpan di sini hanya 1 karakter saja, yaitu karakter angka. Dan jenis 2 ini juga jenis datanya itu integer dan panjang datanya itu 5. Selanjutnya satuan. Untuk tipe data satuan ini saya pakai varchar dan panjangnya itu 30. Selanjutnya nama pasar. Dan tipe datanya juga varchar. Untuk panjang jenis datanya itu 35. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kunci atau identitas yang akan menjadi identitas dari tabel purchase itu sendiri. Purchase. Selanjutnya kita akan membuat tabel penerimaan. Yang pertama ada KD penerimaan, terima. Untuk tipe datanya atau jenis datanya itu varchar. Dan untuk panjang
jenis datanya itu 20 agar dapat menyimpan 20 karakter. Sini juga ada kode cartridge, tipe datanya percar, dan panjang jenis datanya 20 juga. Selanjutnya ada tanggal penerimaan. Sudah jelas kalau tanggal ini untuk tipe datanya itu date. Date ini berfungsi sebagai penyimpanan data untuk angka, tapi dalam format English. Selanjutnya ada jumlah terima. Untuk jumlah terima ini kita akan menggunakan integer dan panjang datanya itu 5. Selanjutnya kita akan buat file namanya total harga, total bayar, int juga, dan panjangnya itu 10 agar dapat menyimpan 10 karakter angka untuk jenis data yang berjenis integer ini. Selanjutnya kita akan membuat identitas atau kunci utamanya. Di sini yang di tabel penerimaan ini yang menjadi primary key-nya atau kunci utama atau identitas daripada tabel ini yaitu kode terima. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang ketiga, namanya tabel kembalian. Tabel pengembalian. Terdapat di tabel pengembalian ini terdapat 5 field juga. Ada kode kembalian dan tipe datanya juga varchar, untuk jenis datanya varchar, dan panjang jenis datanya itu 20. Selanjutnya ada kode cartridge dan panjang jenis datanya itu juga 20. Selanjutnya kita akan buat tanggal kembalian, tipe data date, selanjutnya jumlah kembalian, untuk tipe datanya integer, panjang jenis datanya 5. Selanjutnya total bayar. Di total bayar ini juga untuk tipe datanya itu jenis datanya, untuk jenis data integer ini panjang datanya itu 10. Kita akan membuat primary key-nya atau identitas daripada tabel itu, yaitu kode kembalian. Selanjutnya tabel yang keempat yaitu tabel
Oke, selanjutnya saya akan membuat tabel yang keempat, yaitu tabel pembayaran. Tabel pembayaran Kerjes. Langsung saja. TB pembayaran. Di tabel pembayaran ini terdapat file yang terdiri dari KD pembayaran, KD terima, KD kembalian, KD sisa, KD Kerjes, yang terakhir yaitu total bayar. Di tabel pembayaran ini akan menjumlahkan semua pembayaran yang ada di masing-masing tabel Kerjes ini, baik itu sisa daripada Kerjes itu akan masuk pembayarannya ke sini, maupun tabel pengembalian akan tabel pengembalian harga bayar yang ada di tabel pengembalian Kerjes itu akan masuk ke pembayaran tabel pembayaran ini juga. Begitu juga dengan penerimaan akan masuk pembayarannya ke tabel pembayaran Kerjes ini. Yang pertama ada KD bayar, panjang datanya jenis datanya juga varchar. Untuk panjang jenis datanya itu juga 20. Selanjutnya ada KD terima, varchar juga. Untuk jenis datanya varchar, panjang datanya juga 20. KD kembalian, jenis datanya juga varchar, panjangnya juga 20. Selanjutnya KD sisa, tipe datanya juga varchar, panjangnya 20. Dan KD file selanjutnya itu KD Kerjes. KD Kerjes, tipe datanya varchar juga dan panjangnya 20. 0. Selanjutnya ada total bayar atau total pembayaran. Di total pembayaran ini kita akan menggunakan integer. Panjang datanya itu 10, panjang jenis datanya itu 10. Maaf. Ini kita akan membuat kunci utamanya atau primary key-nya. Oke. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel sisa pembayaran Kerjes. Tabel sisa Kerjes. Yang pertama di tabel sisa Kerjes ini terdapat file-file. Di antaranya yang pertama ada KD sisa, untuk jenis datanya varchar, panjang daripada jenis data ini 20. Selanjutnya
kode karcis, panjang tipe data, panjang jenis data karcis ini juga 20. Selanjutnya ada kode terima, panjang datanya itu 20. Untuk selanjutnya ada kode kembalian, tipe datanya varchar, jenis datanya varchar, panjang jenis datanya 20. Selanjutnya ada tanggal sisa. Artinya tanggal sisa ini berfungsi sebagai penjelasan tanggal berapa sisa itu masuk, atau sisa pembayaran atau sisa karcis itu ada. Untuk tipe datanya, untuk jenis datanya kita pakai date. Dan yang terakhir jumlah sisa. Jumlah sisa ini berfungsi sebagai jumlah sisa daripada harga bayar yang ada di tabel penerimaan sama tabel pengembalian. Langsung saja. Untuk tipe datanya kita pakai integer dan panjang tipe dan jenis datanya itu 10 saja. Kita akan membuat primary key-nya atau kunci utama atau identitas daripada tabel itu, yaitu kode sisa. Nah, dengan sintaks seperti ini yang dinamakan dengan tapi sebelumnya saya akan jelaskan, terdapat dua macam perintah yang ada di sistem basis data atau basis data ini. Terdapat dua bahasa, yaitu yang pertama bahasa DDL sama bahasa DML. Bahasa yang pertama yaitu DDL adalah singkatan dari Database Definition Language, sedangkan DML adalah Database Modification Language. Dimana bentuk daripada bahasa DDL ini adalah seperti create table sama insert table. Mohon maaf, untuk DDL ini adalah create ini atau membuat tabel, itu adalah bahasa daripada DDL. Kita akan mendefinisikan sebuah tabel, entah itu tabel seperti yang sudah saya bikin ini, yaitu tabel rancang bangun sistem informasi dana retribusi pasar. Selanjutnya kita akan proses selanjutnya, yaitu kita akan menerapkan bahasa yang kedua, yaitu bahasa DML, Database Modification Language. Karena berhubung di masing-masing tabel yang sudah saya bikin ini belum ada relasinya sama sekali, bahkan bisa dibilang masih belum datanya masih belum bagus. Contohnya di tabel penerimaan ini terdapat total bayar, sama di tabel pengembalian ini terdapat total bayar yang sama dan datanya sama, jenis datanya sama. Tapi ini bisa kita ubah dengan cara kita akan menggunakan bahasa DML, yaitu bahasa Definition Modeling Language yang ada di sistem basis data. Tapi sebelumnya kita gunakan DDL dulu, bahasa DDL, untuk melihat semua tabel ini. DSC karcis. Describe ini juga merupakan bahasa DDL, Definition Language. Selanjutnya kita akan untuk melihat sebuah hasil daripada tabel itu dengan cara mengetikkan perintah describe, kemudian nama
Lanjut yuk. 10 menit. Coba 3 Selanjutnya kita akan melihat tabel tabel terima. Selanjutnya kita akan melihat tabel penerimaan dengan cara seperti ini. Penerimaan. Selanjutnya pengembalian. Nah, di sini saya akan melakukan modification language, bahasa modification language di antara dua tabel ini, yaitu tabel penerimaan sama tabel pengembalian. Nanti masing-masing tabel ini akan mempunyai sebuah relasi, dan tabel yang sudah saya bikin ini belum ada relasinya sama sekali. Selanjutnya kita akan mengedit beberapa file yang ada di tabel penerima dengan tabel pengembalian ini. Yang pertama saya akan mulai dari mengedit tabel penerimaan dulu, penerimaan purchase. Bentuk perintahnya atau bahasanya seperti ini. DB penerimaan cing total bayar menjadi harga akan menjadi harga pengembalian atau total bayar 1. Untuk tipe datanya tetap integer kita pakai, untuk jenis datanya integer, dan panjangnya itu 10 karakter yang bisa ditampung oleh integer ini. Selanjutnya not null. Kalau sudah seperti ini, tinggal titik koma langsung di enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan modifikasi di tabel pengembalian. Inilah bentuk daripada perintah DML. DB pengembalian cing total bayar menjadi total bayar 2. Ini menandakan bahwa total bayar 2 ini ada di tabel pengembalian. Untuk jenis datanya integer dan panjang jenis datanya itu 10, sama seperti yang sudah ada, tapi cuman yang kita rubah itu adalah name filenya saja. Nah, untuk melihat apakah data yang sudah kita rubah ini benar-benar sudah berubah apa enggak, kita gunakan bahasa DDL, yaitu describe. Selanjutnya baru nama tabelnya, pengembalian penerimaan. Ya, di sana di tabel penerimaan ini sudah untuk total bayarnya sudah berubah, yaitu menjadi total bayar 1. Itu menandakan bahwa dia itu ada di tabel penerimaan. Selanjutnya DB pengembalian. Nah, di tabel pengembalian ini juga sudah berubah dia untuk total bayarnya, cuman
nama filenya saja yang berubah. Ini kita akan lihat untuk tabel pembayaran DB. Untuk melihat tabel biar tidak keliru seperti ini, tinggal ketikkan perintah DML aja, DDL maksud saya. Nah, di sini terdapat 5 tabel: DSC, DB Purchase, selanjutnya DSC, DB pembayaran, DSC, DB penerimaan. Selanjutnya tabel yang keempat, pengembalian, tabel pengembalian. Selanjutnya tabel sisa. Nah, oke. Di jumlah sisa di tabel pembayaran ini juga terdapat total bayar. Yang tidak ada total bayar 1 sama total bayarnya 2, berarti itu menandakan dia ada di tabel pembayaran. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah relasi antara tabel. Yang pertama kita akan membuat relasi. Yang pertama mulai dari tabel penerimaan dulu. Untuk sintak DML nya seperti ini. Selanjutnya nama tabel yaitu DB penerimaan. Selanjutnya kita akan tambahkan, kita akan membuat sebuah relasi dengan cara kita menambahkan foreign key. Foreign key itu adalah fungsi berfungsi sebagai kunci tamu yang ada di tabel penerimaan ini. Oke, kita lanjut saja. Sini untuk KD Karcis. Ya, kita tulis DB Karcis, KD Karcis. Selanjutnya kita akan merelasikan tabel pengembalian ke tabel Karcis. Bentuk perintahnya sama, DB pengembalian ADB foreign key KD kembalian KD Karcis, KD Karcis, references TB Karcis, selanjutnya KD Karcis. Oke, sudah berelasi. Selanjutnya kita akan menghubungkan relasi antara tabel pembayaran. Sebelumnya kita akan merelasikan terlebih dahulu tabel sisa Karcis dengan tabel Karcis, tabel penerimaan Karcis, sama tabel pengembalian Karcis. Tapi di sini kita akan melakukan dengan cara satu persatu atau satu persatu. DB sisa foreign key KD Karcis terlebih dahulu, kemudian ayo kamar, ayo
Oke, selanjutnya kita akan merelasikan alter tabel sisa ke tabel karcis terlebih dahulu, karena di tabel sisa karcis ini akan berelasi ke 3 tabel, yaitu tabel karcis, tabel penerimaan karcis, baru kemudian tabel pengembalian karcis. Tapi yang pertama kita relasikan tabel sisa ini ke tabel karcis terlebih dahulu. References DB karcis KD karcis. Ya, dia sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menghubungkan tabel sisa ini ke tabel penerimaan KD terima references DB penerimaan KD terima. Selanjutnya kita akan menghubungkan atau merelasikan tabel sisa ini ke tabel pengembalian karcis. Perintahnya sama, untuk perintah DML nya sama, alter tabel TB sisa, kita menambahkan dengan perintah add. Kalau change itu mengganti nama atau tipe data daripada nama field itu sendiri. KD pengembalian references DB pengembalian KD kembalian. Ya, untuk melihat apakah data tabel yang ada di database pasar DB pasar ini sudah berelasi atau tidak, cukup dengan kita mengetikkan perintah DDL atau definition language yang cara seperti biasa, describe DB sisa. Ya, berarti kalau sudah ada mul-mulnya berarti dia sudah berelasi, sudah terhubung antara tabel karcis, tabel penerimaan karcis sama tabel pengembalian karcis. Yang terakhir yaitu tabel kita akan menghubungkan tabel pembayaran karcis ini ke 4 tabel ini, karena berdasarkan analisis saya di tabel penerimaan sama tabel pengembalian dan ditambah lagi dengan tabel sisa ini akan mempunyai masing-masing jumlah atau harga, total harganya masing-masing. Karena di tabel penerimaan ini berfungsi sebagai untuk mendata jumlah karcis yang diterima oleh para petugas. Selanjutnya para petugas ini setelah melakukan pemungutan pajak dengan memberikan karcis itu sebagai tanda bahwa pajak itu akan dibayar sebesar harga karcis itu yang sudah tertera di karcis itu maksudnya. Nah, nanti kalau misalkan ada sisa daripada karcis itu akan sisanya ini, jumlah sisa ini akan diproses dulu terlebih dahulu ke tabel pengembalian karcis ini. Setelah diproses, baru antara jumlah yang diterima sama yang dikembalikan oleh petugas pasar ini, setelah dijumlahkan atau setelahnya dikurangi, hasil daripada 2 tabel ini, tabel pengembalian sama tabel penerimaan ini akan masuk ke
tabel sisa ini. Sedangkan kalau memang tidak ada sisa, berarti tabel pengembalian sama tabel penerimaan ini tidak akan diisi. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sebut tadi, bahwa saya akan merelasikan tabel pembayaran ini ke 4 tabel, yaitu tabel karcis, tabel penerimaan, tabel pengembalian, sama tabel sisa. Fungsinya sama, agar kita bisa menampilkan data. Fungsi daripada relasi itu adalah agar kita dapat menampilkan sebuah data yang ada di masing-masing tabel dengan satu perintah, yaitu perintah DML atau Database Management Modification Language. Perintahnya seperti biasa, atau kita lihat dulu DB pembayaran. Nah, di sini relasi antara tabel pembayaran dan keempat tabel yang ada di atas itu belum ada relasi sama sekali, atau belum ada hubungannya sama sekali. Oke, kita langsung saja menggunakan perintah DML-nya. DB pembayaran ADD for region K KD karcis references. Nama tabelnya itu tabel karcis, namanya KD karcis, titik koma. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara si tabel DB pembayaran ini ke tabel penerimaan dulu. Oke, KD terima references DB penerimaan KD terima. Selanjutnya kita akan menghubungkan si tabel pembayaran ini ke tabel pengembalian. Tabel DB pembayaran ADD for region K KD kembalian references DB pengembalian KD kembalian. Selanjutnya tabel pembayaran ini ke tabel sisa. Perintahnya sama, DB pembayaran ADD for region K KD sisa references DB sisa KD sisa, titik koma, enter. Nah, untuk melihat hasilnya seperti biasa, describe DB pembayaran. Nah, fungsinya untuk menampilkan data yang ada di tabel pembayaran, tabel penerimaan, tabel karcis, tabel kembalian, tabel sisa, akan masuk pembayarannya di tabel pembayaran ini. Karena saya tahu bahwa
tabel pengembalian sama tabel sisa ini terkadang tidak diisi karena berdasarkan kondisi yang dihadapi di lapangan oleh petugas. Ada yang pedagang yang full masuk, artinya yang ada di pasar itu, pedagang yang ada di pasar itu tidak ada yang tidak berjualan gitu. Selanjutnya kita akan melihat sebuah apakah tabel-tabel yang sudah kita bikin ini sudah berelasi atau belum. Seperti biasa kita akan melihat tabel ini dengan cara describe dulu. Purchase SC TB penerimaan, describe pengembalian, describe TB pengembalian, penerimaan, pengembalian, sisa, describe TB pembayaran. Oke. Agar untuk mengetahui apakah tabel kita sudah berelasi atau sudah ada saling berhubung antara tabel yang satu dengan tabel yang lain, untuk MySQL di konsol cukup kita mengetikkan perintah untuk menghubungkan tabel satu dengan yang lain itu dengan perintah alter tabel, nama tabel add, terus masukkan for region key, terus nama kunci daripada tabel yang akan menjadi tempat berelasi, yaitu kode primary key-nya. Selanjutnya kita hubungkan dia dengan perintah references lagi, terus tulis nama tabel yang akan menjadi tabel acuan untuk relasi, baru tulis primary key-nya. Dan untuk melihat setelah melakukan perintah DML tersebut, baru kita melihatnya dengan cara seperti yang sudah saya lakukan. Kalau misalkan kita ingin melihatnya di browser, kita cukup masuk di localhost-nya. Localhost maksud saya, klik phpMyAdmin, lalu pilih database yang menjadi yang sudah kita buat atau yang sudah ada di phpMyAdmin ini, yaitu DB Pasar. Kita klik, kemudian kita desain untuk melihat apakah berarti antara tabel sisa, tabel purchase, tabel penerimaan, tabel pembayaran, tabel pengembalian, dan tabel sisa sudah ada relasinya atau sudah ada hubungannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.